Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah masih mau mampir di channel ini. Seperti biasa di sini ada Bro Ayung. Biasalah, dia mau berbagi cerita lagi kali ini. Jangan bosen-bosen ya. Gimana Bro? Apa kabar? Hujan di luar tadi kemarin. Ya lagi cuaca ya. Cuaca lagi. Sebenarnya nggak ada cuaca buruk sih. Maksudnya cuacanya lagi mendung belakangan gitu dan hawanya agak dingin, banyak orang sakit ya, kayak gitu. Dan ya semoga kawan-kawan di rumah tetap diberi kesehatan, kalaupun ada yang sakit cepat diberi kesembuhan gitu. Dan mungkin nggak usah lama-lama ya, langsung aja ke Bro Ayung lah. Bro, hari ini lo mau cerita apa gitu? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian masih selalu diberi kesehatan, diberi kegampangan rezeki, kemurahan rezeki, juga selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Baik, ini sebuah kisah dari kawan. Sebelum lari ke cerita, gue potong dulu sebentar. Boleh, iya. Yang lama. Dengar-dengar katanya lu sama teman-teman mau bikin channel baru ya? Iya, niatnya begitu. Bukan aku yang bikin channel, masih di bawah naungan. Ya udahlah, sama aja gitu kan. Sama aja dia dan kawan-kawan nanti yang mau ngejalanin gitu. Jadi ada rencananya akan ada sebuah channel yang memang outdoor khusus kayak eksplorasi gitu ya. Tapi bukan eksplorasi kayak nyari hantu kayak gitu tuh bukan. Tapi lebih kayak kita mendatangi situs-situs bersejarah gitu ya, yang mungkin belum terkenal, belum banyak orang tahu gitu, dan ya mungkin di channel itu nanti akan dijelaskan detailnya tuh seperti apa. Nanti jadinya seperti apa juga belum tahu juga ya, kayak apa ya, kayak gitu. Ya baru inilah tahap konsep, nanti insya Allah ya secepat mungkin. Gitu. Masih persiapan semuanya kayak gitu, masih digodok lah. Kurang lebih kayak gitu. Dan ya semangat Bro Ayung dan kawan-kawan ya. Iya, minta doanya. Ya nanti kita belum bisa ngasih tahu ya nama channelnya apa, karena nama channelnya juga belum ada. Gitu. belum dibikin. Udah langsung aja Bro ke cerita. Ini tadi cuman introduction aja sih, pengenalan aja. Ini sebuah kisah dari seorang pemuda ya. Sebut saja namanya Joni. Dia umurnya kalau saat ini ya agak pantaran kita lah gitu, agak tua gitu. Tapi ini Joni yang asli atau yang bukan nih? Bukan. Oh bukan. Soalnya asli. Kita juga punya temen namanya Joni. Kalau itu Joni asli. Dulu aku pikir itu samaran juga loh, tapi ternyata asli. Enggak, gini, nama samarannya gitu, tak tegesin wes itu Joni gitu. Itu 23 tahun waktu itu, pada saat dia mengalami sebuah kejadian yang ada horornya. Aku nggak mau bilang itu tingkat keseremannya semana gitu, tapi nanti coba simak aja. Jadi waktu itu, jadi 23 tahun, seorang pemuda yang ganteng dan kekinian, walaupun menurut dia sendiri gitu. Dia itu salah seorang pemuda yang aktif banget bersama teman-temannya, termasuk keaktifannya itu ya biasa pemuda saat malam gitu. Wira-wiri pakai motor 2 tak berisik gitu, terus gonjreng-gonjreng gitaran, ya nongkrong-nongkrong malam lah kayak gitu. Cuman ya dari adanya Joni dan kawan-kawan itu, kampungnya dia itu lebih kelihatan hidup, nggak kayak kampung lain di sekelilingnya yang biasanya jam 8 malam aja udah seperti kampung mati gitu. Ya namanya orang, ada yang penilaiannya positif, juga ada yang sebaliknya ya, Bi. Buat warga, kehadiran Joni dan kawan yang suka berisik, yang sering bikin kegaduhan seperti itu, buat mereka juga nyebelin gitu, merisiki kata orang Jawa begitu. Tapi sebagian yang lain, eksistensi Joni dan kawan-kawan itu justru buat mereka itu sesuatu gitu. Malah mereka senang karena dengan adanya Joni dan kawan-kawan ya kampungnya jadi rame, nggak usah ada ronda-ronda juga ada mereka. Karena jalan kampung itu kan ya aksesnya cuma satu gitu. Kalau misalnya orang dari luar juga harus melewati itu, karena ada keramaian Joni dan kawan-kawan yang selalu di situ, mereka jadi agak nyantai gitu. Bahkan
mereka sebenarnya sangat berterima kasih untuk Joni dan kawan-kawan walaupun tak terucap gitu. Cuman mereka nunjukinnya ya kalau misalnya ada rezeki lebih paling disuguhin kopi di tempat pos gitu, dan ada makanan-makanan sisa daripada kebuang. Ini ada nasi daripada nanti masuk angin kayak gitu. Nah, kadang mereka juga berpikir gini, kalau misalnya rombongan Joni dan rekan-rekannya itu semakin nambah umur, menikah, terus nanti pindah kemana-mana, nanti yang nerusin siapa gitu kan, harus ada regenerasi. Meskipun mereka juga nggak mau kalau anaknya begitu gitu kan. Iya. Tapi Orang lain gitu. Iya, siapa kayak anaknya siapa gitu, mereka berpikir begitu. Ya baiklah, ini langsung cerita ya, langsung itu tadi awalannya aja. Jadi malam itu seperti biasa karena harinya juga lagi kayak sekarang banyak hujan gitu. Ada nama kawannya Joni itu yang namanya Anto sama Budi udah datang duluan. Dia udah datang duluan di pos, ada pos kecil gitu khusus buat pemuda. Ada gentengnya segala macam itu lengkap lah packagingnya. Nah, mereka kok ini ya toh belum pada datang, ya udah kita bikin perapian dulu gitu, karena memang pos itu dia tahu musim hujan. Untuk ngadepin musim hujan, mereka itu siangnya kadang nyari kayu-kayu bakar gitu, ditumpuk di belakang, dipotong-potongin, itu mereka langsung bikin perapian sambil nunggu kawan yang lain datang lah gitu. Nah, nggak berapa lama sayup-sayup terdengar dari kejauhan itu suara-suara bising motor 2 tak gitu kan. Wah, itu pasti Joni nih. Tang Gitu kan. Akhirnya benar Joni dan kawan-kawan tuh berapa motor datang semua tumplek-plek di situ gitu kan. Nah, mereka biasa salam-salam yang mereka bikin sendiri gitu kan. Namanya pemuda gitu. Nah, mereka nggak berapa lama langsung mengitari perapian dan mulai membuka omongan gitu. Ini salah satunya Husen ngomong begini, aduh gimana ya guys, walaupun anak kampung kan begitu ya, gimana ya guys, kita udah lama banget ini nggak ada konsepan, nggak ada acara, aduh kayaknya gini-gini aja aku tuh males. Ya Sen, iya aku juga blenger kayak gini-gini terus gitu. Nah, Joni bilang gini, iya sebenarnya aku ada acara mau touring kemana kayak gitu, tapi gimana, orang namanya orang tua aja belum panen gitu, kita udah dapat rokok sama bensin aja udah alhamdulillah. Tahu-tahu kawan yang lain bilang gini, oh ya John, gini guys, kumpul, aku sebenarnya dapat undangan gitu loh. Bukan aku, kita dapat undangan apa toh? Dapat undangan, kita disuruh ngawal itu, ngiring pengantin gitu. Ngiring pengantin. Duh, sing mantenan sopo? Yang punya hajat siapa? Itu cucunya Pak Lurah itu mau nikah gitu. Oh, cucunya Pak Lurah kan cowok. Iya, itu mau nikah. Nah, kita disuruh ngawal pemuda-pemuda itu. Oh, terus kapan? 2 hari lagi gitu. Ya udah, mereka senang banget kan, ada acara berarti besok. Ya tos lagi biasa kayak gimana itu kan ceritanya. Terus akhirnya dari malam itu besoknya mereka mulai menyiapkan segala sesuatu. Kayak motor yang tadinya kurang bagus disetting lagi, di tune up, terus knalpot yang kurang bising diganti lagi, dibisingin lagi, mulai ngecat rambut, potong-potong gitu. Yang pemuda kan ya, menurut mereka kan keren, padahal kan najisin banget kalau kata orang tua gitu kan. Dia mulai nyiapkan segala satu, dan begitu juga para warga yang ditunjuk buat ngikut iring tersebut kan, mereka mulai disiapin untuk hari tersebut. Ya, yang penting kita ikut, prei lah ke sawah, prei yang dagang prei, mereka udah mulai menyiapkan segala satunya. Dan singkat ceritanya hari hanya pun tiba gitu kan, hari hanya tiba. Jadi terlihat di rumahnya Pak Lurah itu udah ada berapa minibus yang siap buat bawa arak-arakan tersebut sama mobil pick up. Nah, itu anaknya Pak Lurah yang punya hajat kan, Pak Lurah kan mbahnya gitu kan, mbahnya si bocah yang mau nikah. Itu anaknya namanya Pak Hendra. Itu terlihat lagi ngomong sama Wiono, itu linmas hansip setempat gitu kan. No, bilang gitu. No, pemuda udah dikasih tahu no. Sampun Pak, wis Pak. Nah, terus gimana? Ya mereka siap semua Pak. Hari ini bisa datang, bisa. Kamu udah bilang ayo, jangan pakai motor gitu kan. Oh, saya udah bilang, tapi namanya pemuda susah Pak. Susah piye gitu kan.
Tetap mereka mau pakai motor. Enggak. Kalau pakai motor mendingan gak usah ikut. Kita udah siapin mobil bak buat ini, buat pemuda biar jangan rese, jangan sini gitu loh. Jangan malu-maluin. Kalau misalnya tetap pakai motor mendingan gak usah ikut sekalian kayak gitu. Nah, sementara yang lain kan udah mulai berdatangan, namanya ibu-ibu, bawa anak, bawa cucu, udah nyiapin segala sesuatunya termasuk balsem, minyak kayu putih, kresek. Itu yang baunya bikin pusing gitu. Itu kata mereka itu buat persiapan, kali nanti mabok gitu. Padahal memang akan cenderung mabok gitu kan. Nah, kalau di kampungan begini, mungkin di kampung sini aku nggak tahu. Kalau di kampungku di sebelah sana gitu, kalau mau ada acara seperti itu, misalnya di sana itu akad sekitar jam 9, dari sini jam 7, dari jam 6 udah ada speaker. Jadi kayak ada orang mau udah meninggal gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang meninggal siapa gitu, atau lanjutannya bukan bagi yang sudah ditunjuk buat ngiring pengantin begitu. 1 Bapak Waryono, 2 Bapak Sapa di absen. Terus itu kayak dia juga pengen eksis gitu. Udah diomongin 15 menit kemudian juga diomong lagi gitu. Nah, semua orang itu udah disebutin, termasuk bocah-bocah anak muda, cepetan sekarang udah ditungguin. Mereka akhirnya datang dengan motornya masing-masing yang udah keren-keren banget menurut dia gitu kan. Pak Hendra otomatis kayak gitu ya kan, terjadi perdebatan, tapi akhirnya Pak Lurah kan nengahin, wis siapa yang bisa ngalahin pemuda sih kan kayak gitu. Udah mereka mau ngiring model macam apa, yang penting dibilangin jangan royal gitu. Akhirnya waktunya tiba, mereka berangkat, ternyata kan yang pasangannya dapat orang gunung jadi ya waktunya sekitar, kalau misalnya nyantai sekitar 2 jam lah kayak gitu. Jadi kalau dari vlognya aku, desa-desa sebelah sono kan harus ngelewatin jalan gede masih oke lah ya. Tapi kalau udah naik jalur ke sono kan udah mulai sempit, jalannya nggak halus. Otomatis kan alhasil ibu-ibu dan anak-anak udah mulai kan, udah mulai berguguran, ya muntah segala macam. Tapi nggak, buat Joni dan kawan-kawan justru ini wayahnya aku bermanuver gitu kan. Mereka asik gubar-gubar dan lain-lain. Polisi tanggungannya Pak Lurah kata dia begitu. Akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan, karena memang untuk masuk ke rumahnya ke sana itu gangnya sempit. Mobil-mobil diparkir di jalan yang agak gede gitu. Nah, dari situ kayak kemarin yang ngomong apa yang buat acara itu, terima acara namanya apa itu? Pagar Ayu, Pagar Bagus. Bukan, yang kayak dalang itu. Pranoto Coro. Nah, itu ada Pranoto Coro, masuk gang aja udah ding ada musik seperti itu, gamelan udah mulai disambut. Wah, ya yang sehat-sehat kayak Joni dan kawan-kawan bawa parcel dan lain-lain, ada yang bawa TV, kulkas, susah banget. Dan bagi yang mabuk ya bawa yang ringan-ringan sambil sempoyongan begitu kan. Terus berisik kan, plastik dibuang ini plastik mabuk dibuang kemana gitu kan, bingung. Akhirnya nyampe di sana, mereka dipersilakan duduk, disambut, terus dikasih wedangan ala kadarnya. Meskipun akhirnya mereka agak kecewa. Kecewanya gini, harapan mereka kan dingin-dingin, minum teh manis enak, taunya kan nggak ada gulanya. Kalau orang gunung kan begitu. Jadi harapannya teh manis. Teh manisnya itu bukan teh manis, teh tawar. Teh tawar itu wedang ala sana itu seperti itu. Jadi sepet gini ya. Tapi jangan berisik, emang di sini adatnya begitu, di gunung ya begitu. Nah, untuk di pemuda-pemuda mereka juga mulai kecewa, tapi kok ngeliat Joni meringis-meringis begitu gitu kan. Akhirnya Husen nanya sama Joni, dia kan boncengan sama Husen. John, kamu kenapa guys? Kenapa meringis-meringis kayak gitu? Oh, aku sesuatu nih, ada kontraksi. Loh piye? Mulas, aku pengen boker banget dari tadi dari tadi kamu nggak dulu bilang gitu kan. Ya wis, kamu coba nanya yang itu tuh pemuda yang senoman, coba ditanyain mau numpang ke toilet boleh apa enggak gitu. Akhirnya nanyain ke pemuda itu dan dia ngomong, ngapurane mas, kalau di sini nggak ada toilet. Kalau gini orang buat hajat itu harus ke kali. Lah kalinya mana? Sini mas. Itu jenengan turun dulu ke sana, lewatin kebun itu, turun. Itu kan terakhir kebun itu ya, turun nanti ambil kiri, nanti ada ngelewatin sawah sedikit, baru ketemu sungainya. Ya ampun, mau boker aja begitu susahnya. Akhirnya kan Joni berpandangan sama Husen. Ini,
Sen, piye Sen? Kita mendingan cari pom bensin aja kayak gini caranya. Belum tentu sungainya enak. Kalau enggak, tahan dulu John. Tahan gimana nih, udah bulat banget. Udah kata orang tua, kita harus ambil kantongin batu. Ya kan akhirnya kan Joni mengiyakan, dia nyari batu karena memang udah kepepet banget. Biasanya kan ambil yang kecil, ambilnya yang gede-gede gitu. Kedua gendol di sini, pakai celananya celana pensil, ya udah gak karuan bentuknya kan. Akhirnya si Husein bilang gini, "Piye John? Gimana John? Gimana apanya? Gimana udah gak kebelet?" Udah nggak tahan, bukan nggak kebelet. Ayo kita jalan. Mereka langsung turun, pakai motor yang kencang itu, bukan motornya Joni, malah kawannya. Karena Joni kan motornya agak bermasalah gitu. Mereka niatnya cari pom bensin, turun. Itu sekitar 20 menitan dapat pom bensin. Si Joni akhirnya serta-merta dia menuntaskan hajatnya. Begitu pula Husein. Karena menurut pendapat Husein, aku mendingan poker juga buat cadangan. Siapa tahu ya terjadi seperti itu nanti kalau udah di sana gitu. Nah dari sana mereka akhirnya balik lagi ke tempat hajat tersebut. Ya karena pemuda terus dari tadi taunya seneng gak ngapalin jalan, Gak ngapalin jalan, mereka naik. Ini jalan yang masih gede, oke. Kesononya dia ada jalan udah mulai kecil, ada pertigaan, mereka berhenti. Loh John, kok mandek? Kok berhenti di sini? Sen, kamu tahu ini kita ngambilnya kiri apa kanan ya? Kiri apa kanan ya John? Aku lupa gitu. Kamu ada HP? Ada. Pas dilihat baterainya habis. Mau nanyain, mereka juga nggak tahu itu kampung namanya kampung apa, Akhirnya tang-ting-tung kan ya. Kiri kanan. John, kata orang yang baik-baik itu kanan. Akhirnya, oh iya benar-benar kita ke kanan. Mereka ke kanan terus. Ke kanan ada lagi pertigaan. Ke kanan lagi pokoknya kanan terus. Iya. Nah sekitar itu sempat ke Babak sama hujan sebentar, nggak lama. Jadi emang gerimis-gerimis kecil begitu. Pas jalannya makin nyempit, mereka mulai dengar suara gamelan lagi kayak gitu. Nah, itu mantenanya kok keluar ya, kata si Joni. Tahu kok, kirain di rumah. Oh ya mungkin mau nikahan di masjid atau musola. Karena jalannya kecil ya, kayak berapa meter. Itu arak-arakan kan orang banyak. Dia langsung ada rumah, motor dititipin, ikut masuk ke dalam arak-arakan tersebut. Tapi si Joni mulai mikir gini, kok ini ya rombongan kita mana gitu loh, rombongan kita mana, ini nggak salah manten gitu. Enggak ada, mesti manten ini doang, kata si Husein. Tapi rombongan kita nggak ada, apa yang paling depan sana kali ya, dia kan agak tengah belakang gitu kan. Terus ya wis, tapi Joni mikir lagi, Sen, ini aspalnya halus banget gitu. Aspalnya halus kayak aspal baru, masih hitam begitu. Terus kok orang-orangnya jarang ada orang tua, ini muda semua gitu loh. Masih cakep-cakep, yang cewek cakep, yang cowok ganteng. Tapi disenyumin gak ada yang balas, acuh loh Mbak, kayak gitu diem aja. Mas diem aja, ini mulai aneh. Dia mulai ngerasa, Sen, ada yang aneh, Sen. Aneh-aneh apa? Kalau jalan kayak gitu ini mungkin bantuan dana desa ini, jalan baru. Kalau masalah kayak gitu namanya kita penampilannya kayak gini, mungkin mereka takut apa nggak suka gitu. Ya udah, akhirnya mereka jalan ikut iring-iring tersebut. Nah setelah jalan agak naik itu memang kayak ada musola seperti itulah. Tapi kok dilewatin, itu malah turun lagi, turun kayak ngedekatin sungai. Nah dari kejauhan dia manten kan paling depan, dia agak di tengah begitu. Ini ada kayak semacam bangunan bagus, tapi musola bukan, masjid bukan, tapi pada masuk ke situ. Nah, akhirnya dia ngelupain mana teman-temannya, ngelupain juga rombongan yang dari kampungnya dia sendiri. Dia justru penasaran, pengen ngelihat temantennya itu loh. Akhirnya ngerengsek masuk ke depan, nyampe masuk ke dalam ruangan tersebut. Katanya ruangannya bagus banget, tapi banyak ada sekat-sekat kayak kamar-kamar gede begitu. Di tengahnya ada aula. Itu mereka akhirnya didudukin si calon pengantin itu. Itu dari pakaian kayak yang tadi dia lihat di ini sama. Cuman si Joni itu belum lihat mukanya gitu. Belum lihat mukanya. Jadi Joni kan misalnya dari sini, dia diagonal ke sana, si yang didudukin di meja kecil begitu. Jadi calon pengantin yang cowok, yang cewek ngadepnya ke sana. Sedangkan ininya penghulunya ketutupan sama mukanya pengantin cowok.
Nah, orang muter semua kan begitu. Joni bisa ngeliat tapi dari sela-sela kepala mereka lah kayak gitu. Nah, udah prosesi macam-macam, ditanyain macam-macam, musik udah mulai berhenti. John, menang John. Diam John, udah mulai John, udah mau mulai. Tahu-tahu si Husain bilang gini, ini kan memang hujan ya, tadi udah hujan, tapi kamu ngerasain gak John? Ini kok dingin banget. Kamu lihat ada kipas enggak gitu? Kipas nggak ada ya Sen, kipas nggak ada, AC nggak ada, tapi ini hawanya dingin banget, aku ya pakai jaket akhirnya menggigil begini gitu kan. Ya wis nggak apa-apa, yang penting kita pikirannya ini selesai makan. Kita udah selesai, kita makan pulang, udah selesai, nggak usah mikir macam-macam. Pas dia lagi begitu, tahu-tahu di belakangnya ini apa namanya penghulu, ada orang tinggi gede, itu berdiri, dia berdiri ngadep ke arah Joni sama si Husain. Tempat kalian bukan di sini, gituin. Tempat kalian bukan di sini, keluar dari sini. Kalian gak ada urusan, digituin. Kan si Husain kan takut ya, Joni kan yang agak apa gengnya tadinya dia juga pemberani tapi ikut ciut juga dengan tampang begitu kan. Terus dia mulai sadar kok rombongan kita nggak ada gitu kan. Orang-orang kita nggak ada, pemuda nggak ada, dia mulai ngeri. Sen, kok dia marah? Tapi bukan ke kita kali, nengok ke belakang kan begini. Orang-orang nggak ada, biasa aja. Ke kita John, marahnya ke kita John. Saya Om, bilangnya Om gitu. Tahu-tahu, iya kalian, digituin. Itu ketika dia nunjuk kedua kali, mukanya berubah. Jadi dia sininya berbulu-bulu begitu, hitam berbulu, matanya merah, dia ada caling-caling begitunya. Itu sontak dia kan busuk begitu kan. Apa John ini John, setan John, bilang begitu kan. Itu lagi dia bilang begitu, belum bisa menguasai diri, ngesot begitu, nabrak-nabrak yang di belakang. Karena lesehan sih ya. Itu penghulunya nengok dari sela-sela ini, pasangan pengantin itu. Dia bilang, penghulunya begini. Itu mukanya lebih amit-amit lagi, Bi. Itu kayaknya meler-meler begitu, ada taring-taring begitu. Digituin katanya, kayak seolah-olah ngomong pergi sana gitu. Itu akhirnya berdua kan nggak bisa ngomong apa-apa, cuman mau diri ya susah begini-begini kan dia. Keramik tapi ya licin begitu, itu katanya dibawa kayak lendir-lendir begitu. Nah yang aneh, pengantin yang cewek itu nengok juga ke arah mereka, itu amit-amit kata dia, itu kayak umbel kabeh gitu, lendir-lendir begitu, warnanya hijau, banyak bulu begitu. Nah yang cowok itu masih diem aja begitu, pucat gitu loh. Nah dia kan mulai sadar kan, ini bukan orang, ini sesuatu, ini nggak beres begitu. Terus takut tapi masih bisa mikir. Mulai yang lain, yang kiri kanannya yang dalam ruangan itu nengok ke arah mereka semua, itu badannya, mukanya nggak ada yang jelas tahunya. Itu bangsa gituan semua. Akhirnya mereka karena udah usaha lari sebisa mungkin, istighfar, nyebut, ya Allah, itu lari sen. Mereka bisa lari, nabrak-nabrakin orang-orang itu yang udah nggak jelas, bisa keluar dari ruangan tersebut, gedung tersebut, mereka bisa keluar, tapi penampakannya berubah. Di luar itu kebun semua pokoknya. Yang rumah tadi? Rumah-rumah kan tadinya kelihatannya asri-asri, kecil tapi mirip-mirip. Terus hawanya kan, suasananya kayak sore. Kalau si Husain ngomong, pas Joni ngomong, ini kok kayak udah sore ya Sen, yang namanya habis hujan, tahu-tahu emang belum sore, masih sekitar jam 4-an begitulah. Mereka lari itu ke pelontang-pelanting, jatuh kan turun naik begitu, akhirnya nabrak pohon-pohonan, nabrak ini akar-akar begitu, sampai terus pokoknya mereka nggak berhenti. Padahal nggak dikejar juga sih Bi katanya, tapi udah saking takutnya ngompol-ngompol segala macam, sampai suatu terakhir itu mereka ketemu jalan pertigaan. Nah pertigaan itu jalannya ternyata kan nggak rapi. Kalau tadi kan bagus-bagus banget itu kan, jalannya nggak bagus, mereka menjatuhkan diri, udah kalau cara sini rengosan ya, ngos-ngosan begitu. John sebenarnya kita ngeliat apa ya John? Ngelihat apa gimana, itu ya setan semua. Kita dikerjain John, nggak tahu kita keturunannya siapa sih John, turunan bangun gituin. Jangan bercanda John, aku takut. Aku ya takut. Gimana kita caranya gimana? Udah, yang penting kita cari jalan, nggak usah milih-milih lagi.
ini kanan apa kiri lagi gitu kan, bingung lagi. Itu lagi ngomong begitu ada suara, ada rimbunan, ada alang-alang begitu, semak begitu, ambil kanan aja lagi gitu. Itu suaranya perempuan, nenek-nenek lah begitu. John, yang ngomong siapa John? Setan lagi kali ya Sen gitu. Kamu nengok, kamu aja yang nengok. Oh iya batu, timpuk batu, batunya masih digantongin, timpuk batu. Tuh masih ngomong, jangan nakal kata dia begitu. Satu lagi John, ditimpuk lagi. Tuh, dibilangin mau ditolongin enggak sih gitu. Akhirnya mereka berdua gandengan begitu. John tengokin bareng-bareng, dibuka itu semaknya. Itu ada nenek-nenek memang. Dia kayak lagi ngantongin ini pohon apa singkong yang habis dicabut begitu. Cuma nengok begini ke arah mereka. Mau ketemu sama temen-temenmu toh gitu. Iya udah ambil kanan. Kalian sih bilang kayak gitu doang. Mbah yang bener mbah, jangan bohong. Sampean setan jangan-jangan di situ. Tapi kata Joni, bokongnya nempel sama tanah gitu. Masih ngelawak aja itu akhirnya aku diceritain kaku. Akhirnya mereka langsung ambil kanan. Ya udah makasih ya. Mbak, Bu, pas nengok itu nggak ada. Nggak ada sama tuh setan John tuh langsung lari ke arah kanan, tapi nurut ke arah kanan. Ke arah kanan ke sana itu bener sampai ke ada suara hajatan lagi, tapi udah lagunya udah dangdut kan. Nyatanya udah selesai hajatan itu. Tapi ada satu mobil minibus dari rombongannya mereka yang masih ada di sana. Jadi rombongan yang lain udah pulang semua. Jadi ini beneran yang tadi apa? Masih ragu kan mereka, jangan-jangan tipuan lagi gitu kan. Tapi enggak, aku apal ini mobilnya Pak Lurah gitu kan. Nah akhirnya mereka masuk ke sono, mereka niat mau ceritain seadanya tapi takut dibilang bohong. Akhirnya, kamu dari mana? Teman-teman yang lain udah pulang semua kata Pak Lurah gitu kan. Tadi bulat Pak Lurah terus ke sono ke pom bensin, kesininya ada hujan segala macam. Motornya bocor, akhirnya maaf banget ini baru nyampe sini gitu kan. Itu malah motormu itu malah dibawa temenmu gitu kan. Sini masuk dulu medang. Mereka akhirnya masuk, ya minta maaf sama pengantin. Tapi adanya itu pengantin cowok. Pengantin cowoknya masih disebut pengantin ceweknya menurut penuturan Pak Lurah sama bapaknya pengantin cewek. Pengantin ceweknya itu berarti yang tuan rumah ya? Tuan rumah. Itu sebelum ijab kabul, ya pas lagi udah sah gitu, itu untungnya udah sah bilang begitu. Walaupun kalau pengantin kan kalau secara Islami anak ceweknya itu nggak dihadirin juga nggak apa-apa, sama walinya gitu kan. Jadi pada saat ijab kabul ceweknya pingsan, ceweknya pingsan di situ. Jadi ceweknya pingsan sampai saat itu belum ciuman. Kata si Joni datang di situ. Si ceweknya belum ciuman dan anaknya Pak Lurah itu kayak orang apa ya, plonga-plongo gitu. Menurut spekulasinya Joni sama si Husen, jangan-jangan ada hubungannya yang tadi. Tapi mereka nggak mau buka sama sekali kan. Akhirnya bilang gini, ngapunten Pak Lurah, saya itu pengennya ya nungguin sampai ini udah bangun, pingsannya bangun, udah waras sehat, tapi bentar lagi mau maghrib. Nanti kalian dicariin orang tuh, ya udah kalian pulang dulu, salam buat yang lain, hati-hati loh kamu loh. Tapi beneran John, kita balik berdua nanti ada kayak gitu lagi gimana gitu kan. Akhirnya mereka pamit dapat berkat itu kan. Tapi kan harapannya ya beda lagi, kalau berkat sana kan kayak orang beli nasi bungkus. Oh iya, kurang tahu, nggak tahu. Iya, kalau orang gitu itu berkatnya itu kecil kayak makan kita beli nasi bungkus. Kalau di sini kan ada, iya pakai tomplok gitu, iya macam-macam isinya. Iya, ya adat kita enggak itu adat, iya, sih, itu beda adat tempat beda ini. Akhirnya mereka itu pulang, bayangin aja pakai sepeda motor cunapan begitu, bawa berkat juga, kan keren banget ya, turun, terus sebelum ngelewatin terakhir kampungnya dia itu kan lewatin jalan kecil yang aspalnya rusak, terus kebun tebu gitu. Lewatin kebun tebu itu udah pas jatuhnya maghrib banget, kata si Husen. John, sampai rumah itu hampir sampai rumah. Berarti satu kebun tebu itu satu desa baru desanya mereka gitu. Maksudnya gini, kata Husen, John, lewatin kebun tebu itu petang banget, gelap banget John. Motornya juga, namanya pemuda kan motor nggak seneng dilampuin ya kan. Akhirnya itu
iya ya Sen, udah yang penting kita tadi aja udah ketemu serem-serem ngapain takut gitu kan. Itu pulang tapi kata mereka badannya jadi nggak enak pas habis melihat begitu kan. Itu di tengah kebun, berarti kan ini jalan, pinggir-pinggirnya itu semua kiri kanan kan tebu semua. Itu dia si Joni karena dia yang depan bawa motor itu melihat kayak ada 2 orang gitu di pinggir jalan itu kayak lagi begini nih. Kayak lagi mau nyetop gitu. Akhirnya Joni kan mulai pelan. Loh ngapain Jon dipelanin? Ayo banter Jon, banter. Ada orang di depan. Mana itu nggak jelas. Pakai lampu sen bisa hidup gitu. Dip tapi kan nggak jelas juga. Tapi namanya maghrib kan belum gelap-gelap banget. Itu mereka mendekat lagi, semakin dekat. Itu yang kata Joni itu 2 orang itu pakai kemben, semuanya pakai kemben warna hijau. Di sini ada tengahnya ada hitamnya begitu. Laki-laki perempuan? Cowok, cewek pakai kemben. Dua-duanya cewek semua. Kemben segini, gitu kan, pakai kemben, pakai jarit begitu, ya kayak ratu-ratu begitulah. Di sini ada sanggul-sanggul begitu dua-duanya. Itu begini, yang bedain mereka itu mukanya hampir sama, persis. Cakep-cakepnya hampir sama, pakai ya macam-macam gitu lah ya. Kayak kembar kayak gitu ya. Kayak kembar begitu, cuman selendangnya yang beda. Satu kuning, satu hijau. Nah, itu ya seperti itulah bisaan banget. Itu begini-begini, langsung kan spontan Husein nggak mau pikir panjang. Jon, banter Jon, setan lagi Jon, cepet banter Jon. Jangan ditolongin kita satu-satuan. Masih mikir begitu. Udah jelas pakaiannya begitu, itu pasti setannya. Itu langsung depan mereka dikencangin, malah sempat digeber-geber katanya. Itu nyampe nembus terakhir itu kebun apa tapi namanya tebu ngelewatin satu kampung langsung pulang. Nah di sana tau-taunya di pos kawan-kawannya nungguin semua. Praktis kan semua yang dialamin dia diceritain dan gak ada yang percaya. Bokis itu bohong semua kata mereka. Akhirnya ya Allah udah kayak gini banget, aku tuh nyampe ngalamin itu mukanya serem-serem semua. Pokoknya kalian itu males, bilang aja di sana wedangannya pahit kayak gitu. Kalian pasti itu makan mie atau apa di mana, itu udah lagu lama. Gak ada yang percaya gitu, Nyampe mereka ngomong gini, orang itu aja tadi mau ke sini di kebun tebu, ketemu lagi pakai kemben begitu. Kemben apa gitu. Kayak ratu apa? Kembar. Lebih enggak ini lagi karena apa? Tahu-taunya itu adanya kawannya habis Kartinian gitu lebih. Habis Kartinian. Jadi itu kan tanggal 22, habis 21 April besoknya baru ada kesempatan buat ya acara-acara adat begitu. Adanya itu kembar. Pakainya adat Jawa begitu, ratu-ratu begitu, naik angkotnya bermasalah kayak gitu. Angkotnya udah diderek dan itu lagi minta dijemput sama kakaknya. Dan karena udah penampilannya dirubah begitu kan pangling. Apa iya itu si Rani sama Rina itu. Loh, adanya Tono. Iya, setan-setan orang kakek bohong katanya, bohong mulu kalian udah bilangin aja kalian habis makan-makan, habis ngemik gitu. Dibilang begitu, ya akhirnya kan bener kan bohong banget padahal yang itu asli. Tahu-taunya itu adenya si Tono. Habis Kartinian, mobilnya diderek, dia nungguin kakaknya nggak datang, tahu itu Mas Joni sama Mas Husein mau ikut gitu loh. Malah ditinggal pergi, kalian emang keterlaluan, itu adik saya gitu. Adiknya Tono gitu. Tononya mana? Ya lagi jemput kata dia begitu. Itu aja ceritanya segitu. Oke. Aduh, ini serem apa enggak? Aku bilang tak bawain aja wis lah gitu. Gak apa-apa. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari apa yang diceritakan dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif apapun itu. Kita juga mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Nah, sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.